Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farhan Al-Hafaf dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Jadi kali ini aku mau Q&A bareng teman-teman. Jadi pantengin terus. Nah, jadi ini menarik sih pertanyaannya. Jadi dalam terkait hal ini, mungkin aku kilas balik dulu sebelumnya. Karena dulu awalnya aku di SMA itu mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Tadinya memang kalau dibilang aku lebih tertarik ke kesenian, makanya waktu itu awalnya aku ikut SNMPTN dengan mendaftar jalur SNM itu di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Namun memang kodarullah tidak diterima. Terus akhirnya aku berpikir untuk mencoba di SBM. Waktu di SBM itu aku sempet kayak mikir, aduh gimana nih caranya biar masih bisa berketerkaitan gitu. Karena waktu itu aku sudah merasa pesimis dengan bisa mendaftar di jalur, mendaftar lagi di isi Surakarta tersebut, isi Yogyakarta maksudnya. Jadi dalam akhirnya saya mencari untuk kira-kira apa ya jurusan yang pas, yang memang dengan passing grade-nya sesuai dengan nilai, sesuai dengan saya, dan mungkin saya bisa diterima di situ. Akhirnya saya mengambil ilmu pemerintahan karena saya merasa di Ilpem ini saya lebih merasa kesesuaian saya di bidang saya waktu SMA itu lebih tertarik di ilmu ketatanegaraan tersebut, seperti itu. Jadi waktu SMA aku ngambil 3 jalur sebenarnya. Saya udah mencoba untuk banyak jalur dari SNM, SBM, dan ada jalur PMPAP. Nah, jadi 3 jalur ini aku coba untuk daftar semua nih. Terus alhasil memang yang di SNM ini saya tidak terlalu berharap memang waktu itu. Akhirnya saya lebih memfokuskan diri saya untuk lebih meningkatkan kompetensi untuk persiapan di SBM-nya. Jadi saya lebih memilih SBM karena saya ingin melihat kompetensi apa yang, apakah kompetensi saya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi saya memilih jalur SBM tersebut. Berapa skor UTBK ya Kak? Jadi sebenarnya ini masih lupa-lupa ingat karena memang awal masuk aku di Unila ini di tahun 2021, masih waktu masa-masa COVID. Jadi kurang lebih skor IPK yang skor UTBK yang aku dapatkan itu di range 500 kurang lebih, seperti itu. Baik, aku berada di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebenarnya alasan aku mengambil ilmu keilmuan pemerintahan ini sebenarnya menarik karena pada awalnya memang saya tertarik di bidang ketatanegaraan dan pemerintahan, bagaimana pengelolaan pemerintahan di Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah itu bisa diselaraskan melalui program-program yang sudah ditetapkan oleh presiden yang terpilih ataupun mungkin dari kementerian-kementerian yang ada. Makanya saya ingin tertarik bagaimana dinamika yang terjadi di pemerintahan Indonesia, baik itu dari segi politiknya, kekuasaan, dan juga sebagainya. Makanya saya tertarik untuk mengambil keilmuan ini, seperti itu. Baik, mungkin yang belum paham terkait apa itu jurusan ilmu pemerintahan itu, jadi mungkin dari universitas-universitas yang lain lebih mengenalnya ilmu politik. Memang sama dengan hal tersebut, cuman di jurusan kami memiliki dua perspektif, yaitu perspektif pemerintahan dan perspektif politik. Jadi perspektif pemerintahan ini bagaimana melihat sebuah tatanan negara, kemudian sistem pemerintahan yang ada di pusat dan daerah, yang dimana nantinya keselarasan itu bisa terjadi seperti apa dengan melihat teori-teori yang sudah diajarkan. Kemudian untuk perspektif politik itu adalah melihat bagaimana kekuasaan di pemerintahan, bagaimana karakteristik
sebuah politik yang ada di Indonesia ataupun di luar, bagaimana melihat keselarasan tersebut dengan membandingkan program-program yang diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin aku mau kilas balik terlebih dahulu terkait berdirinya FISIP itu sendiri. Jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu memiliki jurusan yang pertama, yang paling tua itu adalah jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi jurusan yang dibuka ini memang adalah jurusan Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Jadi memang untuk dosen-dosen yang ada di jurusanku tidak terlalu banyak untuk dosen-dosen muda yang ada. Akan tetapi memang beberapa akhir tahun ini sudah mulai banyak berdatangan dosen-dosen baru gitu, terutama dosen-dosen muda, karena memang dosen-dosen kami memang spesialisnya memang di jurusan ilmu pemerintahan sendiri, seperti itu. Mungkin sedikit cerita sedikit terkait bagaimana dosen ilmu pemerintahan. Mungkin lebih tepatnya karena memang dosen di ilmu pemerintahan itu adalah, ya mungkin ibaratnya sudah lama dan memang jurusan pertama di Fakultas Ilmu Sosial, jadi memang dosen kami lebih mengedepankan bagaimana belajar bagaimana belajar yang sesuai dengan jurusan, karena dari kami ilmu pemerintahan itu selalu diajarkan bagaimana kita mengkritisi terkait program pemerintah, mengkritisi terkait pemerintah itu sendiri. Jadi tidak ada hambatan untuk kita berekspresi terhadap bagaimana jalannya sebuah sistem pemerintahan. Jadi dari dosen kami pun sering mengajak ayo ikut sering kebebasan untuk bersuara di media sosial atau apapun, dengan melihat karena dosen dari kami itu berharap bahwasannya apa yang sudah diajarkan ataupun teori yang sudah diajarkan itu bisa dipraktekkan, atau dengan melihat meneliti bagaimana sistem pemerintahan yang ada, kesesuaiannya dengan teori yang sudah diajarkan, seperti itu. Oke, mungkin aku bakalan ceritain bagaimana sih pertemanan yang ada di jurusan ilmu pemerintahan. Jadi mungkin sebenarnya kalau di kampus-kampus lain pun pasti ada yang namanya seleksi alam atau apa gitu, ketika memang kita mencari pertemanan. Karena kalau di jurusan aku sendiri itu melihat pertemanan itu dengan konsentrasinya para mahasiswa nih. Kalau misalkan ketika kita bertemu dengan teman yang konsentrasinya beda, akan jauh berbeda dengan kita bertemu dengan konsentrasi pertemanan yang sama. Misalkan ada konsentrasi pertemanan di terkait ilmu pemerintahan gitu. Dari situ mungkin akan jauh berbeda obrolannya ataupun pembahasannya dengan konsentrasi yang sama. Makanya kalau aku melihat dan apa yang aku alami sekarang itu lebih melihat bagaimana konsentrasi yang ada di pertemanan di jurusanku, seperti itu. Jadi di jurusan ilmu pemerintahan itu belajar apa aja sih? Sebenarnya pemerintahan itu nggak hanya cuma ngomongin soal negara, sistem pemerintahan aja, tapi kita juga memahami bagaimana karakteristik sumber daya manusia, kemudian kita juga ngomongin terkait bagaimana keterkaitan program-program itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Jadi tidak hanya melulu soal sistem pemerintahan, tapi kita juga melihat bagaimana terjadinya banyaknya kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, dengan melihat sisi kebijakannya seperti apa, kemudian ekonominya dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi sosial dan segala macamnya. Jadi menurutku pemerintahan itu nggak cuma belajar soal sistem, tapi juga belajar terkait perspektif kita terhadap masyarakat, seperti itu. Terkait mata kuliah yang aku suka itu di jurusan pemerintahan, salah satunya adalah tata kelola pemerintahan desa. Mungkin sebagian orang menganggapnya ini
ya sudahlah pemerintahan desa itu seperti apa gitu. Tapi menurutku hal ini menarik karena pemerintahan desa itu memiliki apa ya, unsur tersendiri dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Karena kalau kita lihat dari pemerintahan pusat itu pasti ada kaitannya dengan pemerintahan daerah, tapi dengan pemerintahan desa itu kita melihat bagaimana suatu dusun atau ibaratnya kepala desa itu dilantik ataupun memiliki undang-undang tersendiri, kemudian memiliki dana pendanaan yang sesuai tapi tidak disesuaikan dengan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi hal ini menarik gitu. Kemudian yang lebih menariknya lagi adalah bagaimana peraturan ataupun sistem desa itu mengikuti budaya ataupun adat istiadat yang ada. Makanya di tata kelola pemerintahan desa itu melihat ada beberapa jenis desa yang dikemukakan oleh para ahli seperti itu. Jadi itu adalah salah satu mata kuliah yang menurut saya menarik. Oke, mungkin salah satu mata kuliah yang sulit, sebenarnya nggak, memang itu tergantung dari masing-masing orang ya. Cuman kalau dari menurutku, aku masih lemah di bagaimana ekonomi politik, terkait mata kuliah ekonomi politik. Jadi mata kuliah ekonomi politik ini membahas bagaimana politik itu bisa mempengaruhi ekonomi yang ada di negaranya gitu, dengan melihat berbagai perspektif yang ada. Dan rumitnya itu adalah bagaimana pengelolaannya itu sendiri, sistem ekonomi politik, bagaimana ibaratnya ekonomi itu bisa mempengaruhi politik itu sendiri. Dan itu menurutku susah karena ya memang kalau kita lihat di masa-masa sekarang mungkin orang melihatnya kalau misalkan ada orang yang calon calon kepala daerah, pasti di belakangnya itu ada orang yang mendanai atau seperti itu. Bagaimana, dan itu pun salah satu dari mata kuliah ekonomi politik. Dan ya cukup susah karena kita melihat ekonomi negara seperti apa berjalannya, kemudian dipengaruhi dengan kebijakan seperti itu menurutku masih belum ahli dalam tersebut seperti itu. Baik, mungkin kalau pandangan orang ke jurusanku, di jurusan ilmu pemerintahan itu pasti melihat perspektif bahwa anak-anak ilmu pemerintahan itu orangnya organisasi banget gitu. Ibaratnya mereka tuh mungkin bisa dibilang melihat kita itu selalu ada, pasti setiap ada anak ilpem tuh pasti memiliki latar belakang di organisasi mana, maupun internal ataupun eksternal gitu. Karena basisnya, karena kami sebagai eh, mahasiswa yang mungkin bersuara ibaratnya terkait kebijakan-kebijakan yang ada, makanya mungkin banyak dari kami yang ikut di organisasi internal seperti BEM ataupun dari organisasi eksternal seperti itu. Jadi ya kita melihat memang organisasi itu adalah wadah kami untuk mengkritisi sebuah permasalahan yang ada, mengatasi masalah, dan juga mencoba untuk melihat situasi-situasi yang ada seperti itu. Jadi memang bukan sebuah apa ya, alibi saja bahwasanya anak Ilpem itu orangnya organisasi banget, tapi memang ya itu sebuah kebutuhan untuk kami itu, seperti itu. Pengalaman yang menyenangkan di jurusan ilmu pemerintahan itu salah satunya waktu kita turun ke jalan. Maksudnya ibaratnya dalam artian praktek bagaimana situasi saat ini, situasi pemerintahan yang ada, kemudian kita belajar juga terkait bagaimana kita berdemokrasi seperti itu. Kemudian juga kita juga sering diajarkan penelitian seperti di desa, karena kita melihat desa ini salah satu pemerintahan yang menarik gitu. Ibaratnya bagaimana sebuah desa itu bisa berjalan tanpa adanya pegangan dari pemerintah yang lebih di atasnya. Karena memang di undang-undang itu dijelaskan bahwasanya ya pemerintah desa itu tidak terikat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti itu. Dan ya
pengalaman-pengalaman seperti itulah yang ibaratnya lebih ke melihat, lebih ke praktek gitu, bagaimana melihat kondisi sekarang. Karena mungkin kalau dibilang jujuran aja, aku tuh sebenarnya nggak suka yang namanya politik gitu. Mungkin kalau dari SMA tuh kayaknya kalau ngelihat berita gitu, kayaknya ngomongin soal negara tuh kayak udah nggak suka. Cuman berlambat laun jadi terjerumus lah ibaratnya. Kalau kita udah berenang ya mau nggak mau kita harus nyelam gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya ini agak sepele tapi menurutku sayang banget. Kenapa? Pengalaman yang kurang menyenangkan itu waktu aku di semester pertama sih, karena di semester pertama itu kan mungkin ya emang COVID, jadi kita online, pembelajaran online. Terus ada satu waktu itu dari himpunan mahasiswa dari jurusan itu mengadakan governance outing class. Nah di situ aku kurang menyenangkan karena ya aku nggak bisa ikut DOC karena posisinya itu aku lagi ada kendala di rumah. Alhasil aku nggak bisa ikut karena hal itu jadi berimbas banget waktu ketika memang sudah after COVID. Ibaratnya kayak yang udah tatap muka tuh jadi akunya tuh saling canggung, yang lain udah pada kenal tapi akunya gak ada kawan sendiri seperti itu sih yang kurang menyenangkan. Karena ya lebih bukan nggak menyenangkan sih, penyesalan aja seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya mahal apa enggak itu sebenarnya kan tergantung dari kebutuhan, maksudnya ibaratnya latar belakang dari banyaknya mahasiswa yang ada ya. Ibaratnya nggak menutup kemungkinan, ya nggak, aku nggak menutup kalau ini mahal gitu, nggak, tapi ada banyak jalur menurutku di Unila yang bisa kalian coba. Karena kalau misalkan mungkin dari sekarang nih anak-anak yang teman-teman mungkin yang masih SMA yang mau kuliah di sini mungkin lebih persiapkan ke penilai apa ya, nilai, kemudian banyak kan jalur beasiswa kayak ada KIP, kemudian banyak kok jalur-jalur beasiswa yang lain. Jadi itu menurutku nggak bisa dikatakan mahal, tapi kalau kita ada usaha, kemauan, pasti yakin kok semua itu bakalan ditutupi semua seperti itu. Peluang kerja yang mungkin bakalan didapat setelah lulus di ilmu pemerintahan mungkin lebih jelasnya ke tatanan pemerintahannya itu sendiri ya, lebih ke bagaimana lowongan kerja itu pasti nanti mungkin ada di tingkat di sektor politik, misalkan ada di partai politik. Kalau mungkin memang ada yang lebih tertarik terkait bagaimana jalannya sebuah pengkaderan gitu, mungkin ya bisa masuk partai politik. Kemudian ada di LSM, mungkin bisa, kemungkinan juga di dinas-dinas seperti itu. Karena sebenarnya lowongan kerja di jurusan ini memang lebih terpautnya terkhususnya di tatanan pemerintahan maupun di sektor politik seperti itu. Jadi dalam hal ini yang nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa di luar itu, cuman memang diharapkannya bisa mendominasi seperti itu. Karena memang kita diajarkan untuk lebih berada di pro masyarakat, ibaratnya ya kita juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa jadi calon legislatif atau apapun. Tapi ya itu sendiri, kita harus punya prinsip setelah lulus apa yang mau akan diambil seperti itu. Kalau untuk rencana aku sendiri sebenarnya lebih ke mungkin aku mencoba untuk freelance seperti itu. Cuman memang aku ingin sebenarnya ada target untuk bisa ikut di dunia kerja kepemiluan, ke tata kelola pemilu seperti di Bawaslu, KPU. Karena menurut saya karena memang saya waktu itu pernah magang di sana, jadi saya melihat lingkungan yang ada itu sesuai dengan keahlian yang saya sesuai dengan jurusan yang saya ambil gitu. Karena saya melihat apa yang nantinya rencananya seperti itu kan. Jadi di Bawaslu, kemudian mungkin di sana nanti lebih memahami bagaimana pengawasan pemilihan umum itu sendiri seperti itu.
Pesan buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan ilmu pemerintahan, mungkin terkhususnya di Unila ya, aku saranin buat kalian coba dulu pahami bagaimana ilmu politik seperti apa, sering-sering melihat kondisi sekarang nih di Indonesia terkait sistem pemerintahannya itu seperti apa. Nanti ketika masuk di jurusan ilmu pemerintahan, kalian bakal harus dicoba untuk bisa berani berbicara, berani menegakkan sebuah keadilan gitu. Kemudian juga di pemerintahan juga kalian harus bisa banyak ikut organisasi juga. Jadi jangan cuman kuliah pulang aja. Menurutku ilmu yang akan diserap di jurusanku nggak bakal nyampe kalau kita nggak terapkan di sebuah organisasi seperti itu. Jadi buat kalian tetap semangat, apapun yang memang kalian usahakan semoga bisa tercapai, dan semoga jurusan ilmu pemerintahan bisa menjadi wadah kalian yang ingin mendaftar, jadi wadah kalian untuk beraspirasi, mengkritik, ataupun menjadi wadah kalian untuk belajar terkait bagaimana tatanan pemerintahan seperti itu.